Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mari datang dengan ucapan syukur dan kerinduan di hadapan Tuhan. Ini kami yang merindukan Engkau, yang menanti-nantikan Engkau. Kami datang dengan segenap hati kami. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kami datang dengan rindu di hadapan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Beri katakan Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan dengan kerinduan di hadapan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
bagiku. Kami datang dari hati yang mengasihi Engkau. Kami rindukan Engkau. Mari sama-sama angkat suaramu. Di hadapan Tuhan kami datang menyembah. Kami rindukan Engkau Tuhan. Sebab Engkau kekuatan, Engkau perisai hidup kami. Engkau kekuatan, jiwa kami merindukan Engkau. Hati kami menantikan-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh, kami datang syukur. Kami datang naikkan sembah kami. Kau berarti bagiku. Engkau segalanya di dalam hidup kami. Tiada yang lain. Kami menyembah-Mu. Segenap hidupku, segenap jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Merindukan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Oh, Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan kami. Ku rindu menyembah-Mu. Ku rindu menyembah-Mu. Ku rindu menikmati-Mu Tuhan. Ku rindu menyembah-Mu. Ku rindu menyembah-Mu. Ku rindu menikmati Engkau. Menikmati hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Engkau kekasih jiwaku. Kami haus, kami rindu akan kasih-Mu. Tuhan ini kami. Tuhan ini kami. Tuhan ini kami. Kami nyatakan Engkau kekuatan kami. Thank you Lord. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi sama-sama nyatakan, Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Ku rindu menyembah. Mari angkat suaramu, panggil namanya.
katakan Yesus, Yesus, Yesus. Engkau berarti bagi kami ya Tuhan. Dimanapun Engkau ada menyembah Tuhan, panggil namanya. Yesus, Yesus. Oh segalanya. Mari angkat suaramu, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Nama Yesus, Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Mari sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Kami nyatakan dari hati kami, Yesus, Yesus. Kau segalanya. Sekali lagi, Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Katakan kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Engkau yang selalu menuntun di setiap musim hidup kami. Kami mau bersyukur untuk semua kasih dan setiamu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mau bersyukur untuk anugerah dan kasih setia Tuhan. Makasih Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
mau sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi katakan, lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Di setiap musim, tangan Tuhan selalu membela. Di setiap musim, tangan-Mu selalu menjaga kami. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah dibiarkan. Itu sebabnya kami mengangkat ucapan syukur kami. Kami mengangkat hati kami dan berkata terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Tidak pernah habis dalam hidup kami. Setiap waktu Kau menjaga, Engkau membela. Tidak pernah terbatas Tuhan. Pertolongan-Mu selalu ada bagi kami, selalu nyata dalam hidup kami. Sebab itu dimanapun kami ada, kami sedang menyembah. Kami mau menyembah dari hati yang mengasihi Engkau. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas.
tangan-Mu yang membelaku. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan sama-sama. Lebih luas, amin, dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-Mu Bapa, tidak pernah habis dalam hidup kami. habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, amin. Tak terbatas kasih-Mu. Itu sebabnya kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Mari angkat suaramu, bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, lebih luas dari samudra, amin. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Katakan, sungguh kami bersyukur. Yes. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis Di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku mari katakan sama-sama, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Ajaib Engkau bagi kami Tuhan, nyata kasih sang setia-Mu. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan, sebab tak pernah habis kasih-Mu, tak berkesudahan, selalu nyata, selalu ada di hidupku. Sebab itu ku mau bersyukur, sebab itu ku mau bersyukur, sebab nyata pemeliharaan-Mu, sebab nyata kasih-Mu dalam hidup kami.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiap di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiap di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
tak dapat balas kebaikan-Mu, sebab ku tak dapat balas kasih-Mu Tuhan. Sebab ku tak bisa membalas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Ku tak dapat balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah dari hati yang mengasihi Tuhan. Ini tangan yang terangkat dan mau berkata kami mau bersyukur. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menikmati kebaikan-Mu yang terlalu indah, terlalu ajaib buat kami. Makasih Tuhan. Thank you Lord. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa balas cinta-Mu bagi kami. Biar nyanyian ini jadi nyanyian kerinduan, ucapan syukur kami bagi. Makasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur,
bersyukur untuk keadaanmu yang kau hadapi hari-hari ini. Sebab ada kuasa yang besar di tengah ucapan syukurmu. Sekali lagi ku mau selalu dalam suka dan duka kami. Kami mau bersyukur sebab kami tahu Tuhan kami besar. Sekali lagi ku mau selalu bersyukur. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan.
Kehidupan yang kita jalani tidak seperti jalan tol yang mulus-mulus saja, yang lurus, gak pernah putus-putus. Terkadang masalah datang dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah semua yang tidak baik dalam hidup kita, yang kita bilang masalah, itu memang merupakan hal yang tidak baik? Atau memang justru Tuhan mengizinkan masalah itu datang dalam bentuk ujian? Karena saya yakin seorang pelajar tidak mungkin bisa naik ke level berikutnya, ke kelas yang selanjutnya, kalau dia tidak melewati ujian akhir. Dan juga seorang mahasiswa tidak bisa dinobatkan jadi seorang sarjana tanpa dia menyelesaikan skripsi dan melewati sidang ujian akhir. Sama halnya dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan menginginkan kerohanian kita untuk bertumbuh menjadi dewasa. Tuhan tidak mau kita terus menjadi bayi rohani. Hari ini kita mau belajar dari Daud. Dalam kisahnya di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-25. Dikisahkan ketika Daud dan pengikutnya kembali ke Ziklag. Tempat itu sudah terbakar habis dan mereka mendapati bahwa istri mereka dan anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan, tidak ada di sana. Mereka kalut, mereka frustasi. Mereka menangis begitu rupa sampai dikatakan di ayat yang keempat bahwa dia tidak kuat lagi menangis saking mereka sedih hatinya karena keadaan yang mereka alami saat itu. Kita mungkin pernah berada di posisi yang seperti ini, di mana beban kehidupan begitu berat menghimpit kita sehingga kita tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan ini. Mungkin orang tua kita terkena kondisi yang berat. Mungkin pasangan kita atau mungkin bisa jadi anak-anak kita terkena satu penyakit yang dokter vonis tidak ada kesembuhan baginya. Atau ketika kita melihat bisnis yang kita bangun hancur di depan mata kita, yang membuat seolah-olah tidak akan ada lagi pengharapan akan hari depan. Apa yang dialami Daud dan orang-orangnya begitu pahit. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-6, keadaan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Hati mereka hancur menghadapi kenyataan yang begitu memilukan. Bersyukur Daud mengenal Tuhannya. Dalam keadaan yang begitu mencekam, dalam keadaan yang begitu terjepit, firman Tuhan berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kata menguatkan di sini dalam bahasa aslinya disebutkan kauzak, yang artinya dalam bahasa Inggris itu adalah to strengthen, to prevail, to be courageous. Bahkan dikatakan menjadi berani. Daud memberanikan hatinya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Keadaan tidak selalu baik, saudara. Keadaan kita bisa jadi di luar ekspektasi kita. Tapi kita harus menjadi seperti termostat, bukan termometer. Karena kalau termometer dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Ketika keadaan sekitar panas, dia jadi panas. Keadaan sekitar dingin, dia jadi dingin. Tapi kalau termostat, dia yang mempengaruhi sekitarnya. Tuhan mau kita tidak fokus kepada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang di luar kendali kita. Tapi Tuhan mau kita mengendalikan fokus pikiran kita dan hati kita kepada hal-hal yang Tuhan ingin kita fokuskan. Saya ajak saudara coba angkat tangan di depan saudara seperti ini. Apabila kita fokus kepada tangan di depan kita, sekelilingnya menjadi tidak fokus. Tetapi yang terjadi kalau kita merubah fokus kita fokus kepada hal-hal yang di luar tangan kita, maka tangan kita menjadi tidak fokus. Saudara, sama seperti kehidupan kita. Kalau kita fokus kepada masalah yang sedang kita alami, masalah itu tampak besar dan Tuhan jadi kecil. Tetapi kalau kita mau memfokuskan pikiran iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjadi besar dan masalah kita menjadi kecil. Dan inilah yang Daud lakukan. Dia memilih untuk memfokuskan perhatiannya kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalahnya. Ketika ujian ini datang dalam kehidupan Daud, Daud memilih untuk fokus pikirannya dan imannya kepada Tuhan. Ia mengambil tindakan yang konkret untuk mencari kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita?
Seringkali Tuhan memakai masalah datang dalam kehidupan kita itu untuk menguji iman kita. Saudara pasti pernah beli pasta gigi atau odol. Ketika kita membeli odol di supermarket, kita dengan iman mengambil odol karena kita mengharapkan isinya adalah odol. Tapi apakah demikian? Tentu belum tentu. Kita baru tahu ketika kita bawa ke rumah odol itu, kita buka kemasannya, kita pencet, ternyata yang keluar odol. Sama halnya terjadi dengan iman kita. Kita tidak bisa tahu apa yang menjadi dasar keyakinan dalam hidup kita kalau hidup kita tidak ditekan, tidak dipres, sehingga keluarlah apa yang menjadi dasar iman kehidupan kita. Kepada siapa kita datang ketika ujian itu menghampiri kehidupan kita? Membuktikan kepada siapa iman kita letakkan. Apakah ketika masalah datang dalam hidup kita langsung berpikir kepada, wah, Bapak A pasti bisa tolong saya. Karena beliau begitu berkuasa sehingga bisa backup saya. Ataukah ketika masalah datang kita langsung ingat kepada saldo di rekening kita. Ataupun aset-aset yang kita punya. Karena seringkali kita membayar keluar masalah-masalah yang kita hadapi dengan aset atau uang kita. Kita mengandalkan uang kita menjadi sumber pengharapan iman kita. Ataukah kita mau memfokuskan hati kita untuk mencari kehendak Tuhan. Di 1 Samuel 30 ayat yang ke-8 berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Daud. Logisnya adalah sewaktu Daud dan orang-orang yang mengetahui bahwa mereka telah diserang oleh orang Amalek dan orang Amalek menawan istri dan anak-anaknya. Hal logisnya adalah mereka langsung mengambil kuda mereka dan mengejar orang Amalek tersebut. Karena sama-sama naik kuda di zaman itu, nggak ada yang naik pesawat. Tetapi yang Daud lakukan adalah dia berdoa mencari kehendak Tuhan. Bahkan dia bertanya sama Tuhan, Tuhan haruskah aku kejar? Bukankah terdengar klise doanya Daud? Secara logis kita berpikir, ya harus dikejar. Karena itu adalah istri dan anak-anakmu. Tetapi Daud percaya Tuhan punya rencana yang indah melalui setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupannya. Pertanyaannya, mengapa Daud bisa begitu percaya kepada Tuhan? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan. Karena Daud hidup bergaul dengan Tuhan sedari dia muda. Sedari dia muda dia menjadi gembala kambing domba yang 1-2 ekor. Yang mungkin dilihat orang hal yang sepele. Tapi dia mengerjakannya dengan sepenuh hati dan mengandalkan Tuhan dalam pekerjaannya. Sewaktu singa, serigala, beruang datang dan hendak mengambil kambing domba yang 1-2 ekor. Daud tidak melarikan diri dan meninggalkan kambing yang 1-2 ekor itu untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Daud melawan singa, melawan beruang, melawan serigala demi melindungi kambing dombanya. Secara logis itu merupakan hal yang tidak masuk akal. Seharusnya Daud menyelamatkan diri saja. Tetapi iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Bukan hanya perkataan. Perbuatan yang mengandung resiko yang dilakukan oleh Daud dari sejak dia muda. Itu membuat Daud memiliki pengalaman bersama Tuhan. Di mana melewati setiap masalah dan ujian terjadi dalam kehidupan Daud. Daud mendapati bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan keberhasilan dalam apapun yang dia lakukan. Tentu saja ini memberikan Daud iman kepada Tuhan. Dan kalau kita baca sampai dengan akhir kisah ini. Daud berhasil mengalahkan orang Amalek. Dan mengembalikan semua rampasan dan tidak ada satupun dari istri ataupun anak-anak mereka yang hilang ataupun terbunuh. Bahkan dikatakan mereka mendapatkan rampasan yang lebih besar daripada sebelum kejadian itu terjadi. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan itu setia. Seringkali Tuhan mengizinkan masalah, ujian datang dalam kehidupan kita. Tujuannya hanya satu. Tuhan ingin kita percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan.
Karena dengan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, kita mengenal pribadi Tuhan. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Melalui ujian hidup kita, di sanalah Tuhan berkarya. Dan kita mengalami bahwa Dia Tuhan yang setia. Ayat penutup hari ini dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9a dikatakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau hari ini kita mengalami ujian dalam kehidupan kita, mari bersyukur. Karena inilah waktunya di mana Tuhan hendak menunjukkan pribadinya dalam hidup kita. Amin. Saya akan membacakan praise report dari Jemaat Impact Community Indonesia yang mengalami jawaban doa, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang pertama, mengalami kesembuhan dari penyakit GERD dan herpes. Haleluya. Mengalami pertobatan dan percaya Yesus sebagai juru selamat. Setelah sering mendengar khotbah ibadah online Impact Community Indonesia. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, memperoleh rumah, tempat tinggal setelah bergumul selama 3 tahun. Haleluya, Dia Tuhan yang menyediakan. Dan yang keempat, mengalami kelepasan dari cinta uang. Dan sudah mampu menabur dengan kerelaan hati. Puji nama Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan jawaban doa, jangan ragu untuk mengirimkan praise report kepada tim kami. Karena kesaksian kita itu yang akan memberkati banyak jemaat kita. Dan demikian prayer request pokok doa Jemaat Impact Community Indonesia pada hari ini. Nomor 1, kelancaran dan keberhasilan dalam interview kerja, seleksi BUMN, angkatan dan beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, kelancaran untuk melakukan pelayanan misi penginjilan di daerah. Yang ketiga, kesembuhan dari penyakit stroke, diabetes, pendarahan, kolesterol, asam urat, dan asam lambung. Yang keempat, pemulihan dan kesembuhan dari depresi dan frustasi karena mengalami kegagalan hubungan berkali-kali. Yang kelima, dilepaskan dari rasa iri hati, dendam dan dengki kepada rekan kerja. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas lawatan-Mu buat kami semua pada hari ini. Di mana kami mengenal pribadi-Mu melalui ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Di sana kami menemukan bahwa Engkau Allah yang setia. Bahwa Engkau Bapa yang baik dan kebaikan-Mu tidak pernah terlambat bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk para jemaat-Mu yang mengirimkan prayer request-nya pada hari ini. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Kau lancarkan Tuhan interview mereka. Berikan hikmat, berikan keberhasilan dalam apapun yang mereka kerjakan. Dalam bisnis mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berikan promosi demi promosi, Tuhan Yesus. Supaya jemaat-Mu menjadi jemaat-jemaat yang diberkati. Dan mereka diberkati untuk menjadi berkat. Juga Tuhan berikan spirit yang excellent. Keberanian, kaki yang rela untuk memberitakan Injil kepada mereka yang menginjil ke daerah-daerah. Tuhan sertai dengan tanda-tanda mujizat dan ajaib dalam pelayanan mereka. Biar banyak orang melihat bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang benar. Dan banyak orang dimenangkan demi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat para jemaat-Mu yang saat ini mengalami kondisi yang lemah tubuhnya. Sakit penyakit Tuhan. Aku berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah-Mu dan penebusan-Mu di atas kayu salib. Kau sudah menyembuhkan kami. Kau sudah menebus dosa kami dan segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Dan semua sudah dibayar lunas Tuhan. Dan kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit saat ini sudah menerima kesembuhan. Saat ini sudah dipulihkan, disempurnakan kondisi hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang mengalami depresi, yang mengalami masalah pergumulan yang berat dalam hidup mereka, yang mengalami kegagalan dalam hubungan mereka berkali-kali. Bapa, Kau yang ajar anak-anak-Mu untuk menjadi seperti Engkau. Kau yang berikan pengalaman-pengalaman yang baru biar mereka bisa bertumbuh secara karakter, menjadi karakter yang matang dan kuat Tuhan.
Karena kami percaya Tuhan, Kau yang mampu mengubahkan hati dan pikiran setiap kami. Kau lepaskan setiap anak-anak-Mu dari iri hati, dari kecemburuan, dari dendam, dari dengki. Karena setiap akar pahit yang ada dalam hati setiap jemaat-Mu, itu tidak memberikan sesuatu yang positif dalam kehidupan kami. Tapi biar hari ini kami mau melepaskan pengampunan. Kau mau melepaskan rasa dendam, amarah, iri, dan dengki. Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, berikan kedamaian dalam hati anak-anak-Mu. Kebebasan dan kelepasan terjadi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Tuhan, Kau yang berkati negara kami. Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati Indonesia. Setiap pemerintahan yang ada di kolong langit ini, semuanya seizin Tuhan. Berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, buat para pemimpin di bangsa ini. Biar Indonesia bebas dari korupsi. Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mengenal pribadi-Mu. Biar Indonesia boleh dimenangkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Yohanes, Pastor Henny Kristianus, dan setiap para pengerja-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk lebih lagi menjadi berkat. Bukan hanya di lingkungan Impact Community Indonesia, tapi melalui pelayanan mereka Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di kota-kota, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebenarnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Diberkatilah segala yang diperbuat, segala yang dilakukan, dan semua usahamu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kiranya Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dan semua anugerah dari Bapa menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya kita jadi berkat dimanapun kita berada. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, ada tujuan yang digenapi dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Bawalah berkat ini kemanapun kamu berada, mulai hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mengikuti rangkaian ibadah 60 Minute Worship pada hari ini. Kiranya kelepasan, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua dan keluarga. Sampai jumpa di 60 Minute Worship yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.